Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin bangkit dan sukacita dan berpengharapan. Kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan menutup pintu, maka tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kita perlu mengerti, pintu yang dimaksud di sini bukan pintu secara fisik, tetapi pintu spiritual. Jadi kunci Daud yang dimaksud dalam Wahyu ini adalah kunci yang membuka pintu spiritual. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, bukan berbicara tentang kepandaian kita, bukan berbicara tentang kejenuisan kita. Tidak peduli seberapa jeniusnya seseorang, kalau Tuhan sudah tutup pintunya, selesai. Namun mungkin pada awalnya kita nothing, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, minim dalam pendidikan, minim dalam pengalaman. Tetapi kalau Tuhan membuka pintu berkat buat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca dalam Kolose 4 ayat 3-4, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Di sini Paulus meminta kepada jemaat di Kolose mendoakan Paulus supaya Allah membukakan pintu pemberitaan Injil, supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa mengerti. Firman Tuhan mengubahkan hidup seseorang, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang tertekan. Itu sebabnya terus berdoa bagi hamba Tuhan, pendeta, pemberita firman. Percayalah, kalau Tuhan buka pintunya, kita yang mendengarkan akan berkata, oh sepertinya Tuhan sedang berbicara ini kepada saya. Amin. Dengan berdoa, Tuhan membuka pintu pemberitaan firman Tuhan. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kita akan baca teks Alkitab di Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan membuka kandungan? Di sini dikatakan Allah mendengarkan permohonannya. Allah mendengarkan permohonan Rahel. Artinya Rahel berdoa. Ketika Rahel berdoa, meminta, memohon, Allah mendengarkan permohonannya. Amin. Jadi dengan berdoa, Tuhan membuka pintu kandungan Rahel. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kita buka kisah yang lain di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan membuka pintu kemustahilan. Paulus dan Silas mustahil bisa terlepas dari penjara karena tubuh mereka dibelenggu, kaki tangan mereka dibelenggu. Tetapi di sini Tuhan membuka pintu-pintu yang seakan-akan tidak dapat terbuka. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jadi melalui teks-teks Alkitab yang baru saja kita baca, kita belajar mengenai kunci Daud, yaitu apa? Berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, Yesus membuka pintunya dan tiba-tiba situasinya berubah memberkati kita. Amin. Mungkin kita berkata, tidak ada yang dapat mengerti masalah yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Ingat, ketika kita sedang menghadapi masalah, ada dalam situasi yang sulit seperti saat ini, di situ Tuhan sedang membuatkan kita pintu pengharapan. Tetaplah berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Tuhan akan membukakan pintunya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.